Assalamualaikum Patriark. Semangat untuk hari ini. Jangan lupa bantu support channel ini supaya Mimin semangat. Hehehe. Bab 2311. Penguasa benua setan alien menemukan rahasia benua Tianwu. Untuk mendapatkan harta di tanah terlarang, dia juga menyerbu benua Tianwu kami. Pada saat itu, benua Tianwu saya sudah menderita kerugian besar karena berperang melawan yang kuat di surga. Petik 2. Qin Chen segera menyela, "Senior, apakah Anda yakin? Mengapa saya mendengar bahwa alasan mengapa ras iblis alien menyerbu benua Tianwu saya adalah karena benua iblis alien itu sendiri dalam kesulitan, dan harus menelan asal benua Tianwu saya untuk membiarkan kontinen of different demons akan terus bertahan." Kaisar Pedang Tertinggi menggelengkan kepalanya, "Tidak mungkin. Saat itu, iblis alien memasuki benua Tianwu karena harta yang berat dari cahaya yang berbeda di tanah terlarang. Poin ini diakui oleh para ahli di benua Tianwu." Qin Chen mengerutkan kening. Tetapi apa yang dia dengar berbeda dari apa yang dikatakan Kaisar Pedang Tertinggi. Apa yang dia dengar adalah bahwa benua iblis alien juga diserang oleh kekuatan surgawi. Untuk mencegah benuanya sendiri jatuh, ras iblis alien harus bertarung melawan Tianwu. Daratan sedang menyerang. Tapi sekarang kedua pernyataan itu benar-benar berbeda. Apakah ada masalah? Tetap saja, ada hal-hal yang dia tidak tahu. Bertarung melawan ras iblis alien jauh lebih tahan lama daripada melawan kekuatan surgawi. Meskipun Master Iblis Alien tidak sebaik kekuatan surgawi, mereka terus menyerang benua Tianwu kita, dan bahkan menginvasi berkali-kali dalam puluhan tahun, ribuan tahun. Tetapi umat manusia kita mencoba yang terbaik untuk melawan iblis alien dari dunia luar. Namun, meskipun benua Tianwu diselamatkan, para penguasa top yang kuat pada waktu itu hampir mati, dan iblis alien mengambil kesempatan ini untuk memblokir benua Tianwu. Pintu masuk dan keluar dari kehampaan tidak akan membiarkan penguasa benua Tianwu keluar. Masuk dan keluar. Qin Chen terkejut. Mungkinkah itu bagian dari Wupo yang kosong? Dia segera berkata, "Senior, sejauh yang saya tahu, alasan mengapa prajurit tidak dapat menembus kehampaan adalah karena surga sudah rusak. Langit hancur." Kaisar Pedang Tertinggi mengerutkan kening. Bagaimana ini mungkin? Dia tampak luar biasa. Oke, Qin Chen juga bingung. Dia mengetahui dari populasi Guzun bahwa surga telah hancur, dan dia juga melihat pintu masuk ke surga jauh di dalam tanah suci garis keturunan. Dia punya perasaan bahwa orang-orang kuno tidak berbohong padanya. Usia kemunculan Venerable Man kuno sebenarnya bahkan lebih lambat dari Kaisar Pedang Tertinggi, setelah Perang Iblis Alien dan sebelum Sesar Gelap 10.000 tahun. Dengan kata lain, di era ketika Kaisar Pedang Tertinggi mengatakan bahwa dia bertarung melawan pembangkit tenaga surgawi, yang mulia kuno bahkan tidak lahir, dan setelah Kaisar Pedang Tertinggi dan yang lainnya jatuh di alam misterius iblis surgawi, para leluhur lahir dan bertemu dengan ahli yang datang dari surga, mempelajari berita dunia yang rusak. Karena itu, masuk akal bahwa Kaisar Pedang Tertinggi tidak pernah mendengar bahwa langit telah hancur. Ya, langit memang hancur. Qin Chen menegaskan, mungkinkah pada masa itu, pembangkit tenaga surgawi tiba-tiba berhenti datang tanpa henti, bukan hanya karena perbaikan penghalang daratan Tianwu, tetapi juga karena kecelakaan di surga. Kaisar Pedang Tertinggi juga bingung. Tapi dia tidak terjerat terlalu banyak, karena energinya tidak bisa bertahan lama. Dan melanjutkan, pintu masuk dan keluar yang saya sebutkan sebenarnya bukan bagian dari Wupo Void Heaven Realm, tetapi pintu masuk dan keluar dari benua Tianwu ke dalam ruang kosong. Qin Chen tercengang. Benua Tianwu memasuki pintu masuk dan keluar dari kehampaan, apa ini? Kaisar Pedang Tertinggi menjelaskan, apa yang Anda katakan tentang Wupo Wukong sebenarnya adalah bahwa kekuatan seniman bela diri telah mencapai tingkat tertentu. Benua Tianwu tidak dapat menahan kekuatan ini, dan akan mengusir lawan dan secara alami naik ke tingkat yang lebih tinggi. Itu adalah surga, dan selain surga dan benua Tianwu, ada kekosongan dan bidang yang tak ada habisnya. Selain kekosongan Wupo, yang kuat di alam suci dapat memasuki kekosongan melalui pintu masuk ini dan bahkan pergi ke pesawat lain, seperti Master Iblis yang berbeda telah memasuki benua Tianwu saya. Jika tidak, jika seorang pejuang menerobos alam suci, hanya ada satu cara untuk menembus kehampaan, bagaimana Master tingkat Master dari ras Iblis Alien menyerang benua Tianwu saya.
Bukankah mereka telah memasuki surga sejak lama? Ini, Qin Chen terkejut, dan harus mengatakan bahwa apa yang dikatakan Kaisar Pedang Tertinggi sangat masuk akal. Di seluruh dunia, tidak hanya ada 2 pesawat dari alam surga dan benua Tianwu, tetapi ada banyak pesawat. Seniman bela diri menerobos, dan selain Wu Po Void memasuki tingkat surga yang lebih tinggi, tampaknya bukan tidak mungkin untuk memasuki pesawat lain. Kaisar Pedang Tertinggi melanjutkan, setiap benua memiliki pintu masuk dan keluar ke dan dari kehampaan. Setelah menembus alam suci, para ahli di benua Tianwu dapat masuk dan keluar dari kehampaan sesuka hati dari tempat itu, dan bahkan menjelajahi dunia ini. Sepotong kekosongan ditutup, mengubahnya menjadi jalan buntu. Setiap ahli di benua Tianwu yang mencoba untuk keluar akan dipenggal. Tujuan dari iblis alien adalah untuk membuat benua Tianwu tidak pernah berkembang. Karena di benua Tianwu, umur yang kuat di alam suci hanya 3.000 tahun. Jika Anda meninggalkan benua Tianwu, Anda dapat menyingkirkan pembatasan aturan benua Tianwu dan meningkatkan umur 10 kali lipat. Manusia bisa hidup selama 100.000 tahun. Kaisar Pedang Tertinggi memberikan berita yang mengejutkan Qin Chen. Jadi, untuk masa depan daratan, penguasa alam suci manusia mati satu persatu, tetapi orang-orang kuat yang diblokir dari kehampaan terbunuh satu demi satu. Namun demikian, Anda masih harus terburu-buru. Jika tidak, Anda hanya bisa menunggu kematian. Jika Anda terburu-buru, setidaknya ada hikmahnya. Setelah berhasil, rentang hidup bisa mencapai 100.000 tahun. Setelah basis kultivasi menerobos dan kembali ke benua Tianwu, itu dapat diberikan ke benua Tianwu. Membawa vitalitas, tetapi tidak dapat menerobos, benua Tianwu akan sepenuhnya selesai. Qin Chen terkejut. Semua ini benar-benar melebihi pemahaman Qin Chen. Ternyata banyak sekali rahasia di dalamnya. Tidak heran bahwa dalam 10.000 tahun terakhir, belum ada orang kuat di alam suci di benua Tianwu. Menurut Kaisar Pedang Tertinggi, seorang pria kuat di alam suci hanya bisa hidup selama 3.000 tahun di bawah langit berbintang ini. Kemudian setelah asal daratan rusak, mantan yang kuat telah bergegas ke kehampaan dan jatuh, atau rentang hidup akan jatuh. Secara alami tidak akan ada alam suci yang kuat tertinggal. Namun, meski begitu, sejarah benua Tianwu seharusnya tidak disalahkan selama puluhan ribu tahun, menciptakan kekosongan. 10.000 tahun yang lalu, sesuatu pasti telah terjadi di daratan, tetapi Kaisar Pedang Tertinggi dan Gu Zunren jatuh terlalu dini dan tidak mengetahuinya. Senior, di mana pintu masuk yang kosong itu? Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Dalam kehampaan yang tak berujung, aku tidak tahu persis di mana, tetapi itu seharusnya berada di ujung utara daratan. Kata Kaisar Pedang Tertinggi. Saat itu, sebelum benua Tianwu terputus oleh cahaya yang berbeda, benua itu utuh, dan bagian utara sebenarnya adalah inti sebenarnya dari benua Tianwu. Wuyu hari ini hanya karena cahaya yang berbeda, menyebabkan aura tak berujung untuk menyatu. Ini telah menjadi inti kedua dari daratan, dan wilayah langit utara yang terpotong secara bertahap menurun. Kata-kata Kaisar Pedang Tertinggi segera memberi Qin Chen kengerian yang luar biasa. Bei Tianyu ternyata adalah inti dari daratan. Bab 2312. Dia tiba-tiba memikirkan alam rahasia iblis surgawi, Nandu kuno, rawa maut hitam, dan pegunungan leluhur iblis dan alam rahasia Saint Luo. Pedang karat misterius di tangannya sebenarnya diperoleh di alam rahasia Saint Luo di Tanah Lima Kerajaan. Sampai sekarang, Qin Chen belum bisa mengetahui asal-usul pedang karat misterius ini. Tidak mungkin harta seperti itu menjadi harta biasa. Tanah bisa lahir, tapi sekarang Qin Chen mengerti bahwa jika wilayah surga utara pernah menjadi inti dari benua Tianwu, maka semua ini bisa dijelaskan. Hati Qin Chen tiba-tiba menjadi berat. Dia tidak menyangka ada begitu banyak rahasia di benua Tianwu. Itu benar-benar bukan tugas yang mudah untuk benar-benar menerobos blokade ras iblis alien. Jadi, aku hanya bisa mengandalkanmu selanjutnya. Kaisar Pedang Tertinggi menghela nafas dan melirik Qin Chen dan Mo Yuanbai. Meskipun basis kultivasi mereka tidak lemah, mereka tidak cukup di mata Kaisar Pedang Tertinggi. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menunggu. Sebelum saya menemukan asal dari benua Tianwu, hampir tidak mungkin bagi saya untuk menembus alam suci. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dan selain ancaman iblis alien,
Dia ingin menghadapi pengkhianat manusia seperti Sang Guanxier. Bagaimana dia bisa bekerja begitu keras untuk menaklukkan kekuatan satu persatu? Faktanya, jika kamu ingin menembus alam suci, selain memahami asal-usul langit dan bumi, kamu juga dapat menyerap beberapa artefak suci dan kekuatan asli dari pembangkit tenaga listrik yang jatuh, dan kamu memiliki kesempatan untuk masuk ke alam suci. Anda dapat pergi ke lebih banyak alam rahasia di benua itu, seperti Deat Canyon, Tanah Terlarang Ilahi, Del. Di tempat-tempat itu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh saat itu, dan bahkan pembangkit tenaga listrik dari surga. Jika kesempatannya cukup, mereka mungkin tidak dapat menembus ke alam suci. Tentu saja, bahayanya juga besar, dan kamu akan jatuh jika kamu tidak hati-hati. Kaisar Pedang Tertinggi jelas juga sangat cemburu pada tempat-tempat seperti Tanah Terlarang para dewa. Ini adalah tempat di mana bahkan yang kuat dari alam suci bisa jatuh. Qin Chen mengangguk, ini mungkin pilihan terakhir. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Master Sekte Iblis Ilusi bisa mendapatkan batu hati iblis yang jelas-jelas bukan benua Tianwu. Sangat mungkin bahwa orang ini juga telah memasuki Deat Canyon dan tempat-tempat lain untuk mendapatkan harta ini yang jelas hanya tersedia di surga. Salah, Qin Chen terkejut tiba-tiba. Mengapa Master Hantu memasuki Deat Canyon? Dia tercengang. Deat Canyon, Divine Forbidden Lands dan tempat-tempat lain adalah area terlarang paling berbahaya di daratan. Mustahil bagi yang kuat di dunia bawah untuk masuk ke area terlarang ini tanpa alasan yang cukup, karena hampir sama dengan mencari kematian. Saat itu, Ji Wuxue memasuki Deat Canyon untuk menemukan dirinya sendiri. Mo Yuanbai memasuki Deat Canyon untuk menemukan dirinya sendiri, dan Qin Chen sendiri masuk ke tanah terlarang di kehidupan sebelumnya, hanya untuk menemukan kesempatan untuk melarutkan urat nadi dan menerobos kaisar. Tapi di mana Tuan Iblis Sihir itu? Mengapa dia memasuki Deat Canyon? Seniman bela diri normal, bahkan kaisar bela diri puncak, tidak akan memasuki tempat-tempat berbahaya ini sesuka hati. Karena dibandingkan dengan tempat-tempat seperti Laut Guntur, memasuki Deat Canyon dan Tanah Terlarang hampir sama saja dengan kematian. Keraguan muncul di benak Qin Chen. Selama 300 tahun terakhir, satu-satunya tujuan dari pembangkit tenaga listrik teratas yang memasuki Deat Canyon adalah untuknya. Mungkinkah Sovereign of Illusory Demon juga karena Deat Canyon yang dia masuki? Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar terlalu banyak berpikir. Master Sekte Iblis Ilusi ini bahkan tidak mengenalnya. Jadi bagaimana bisa lawannya memasuki Deat Canyon karena dirinya sendiri? Salah, saya belum pernah melihat wajah sebenarnya dari Master Sekte Setan Hantu ini. Mengapa saya berpikir bahwa pihak lain tidak mengenalnya? Selain itu, Qin Chen juga mendapat informasi yang disampaikan oleh Sky Thunder City, mengetahui bahwa Illusory Demon Sect Master benar-benar mengambil tindakan untuk menyelamatkan Sky Thunder City saat dalam bahaya. Semua ini memberi Qin Chen perasaan samar bahwa penguasa iblis ilusi tampaknya terkait erat dengannya. Qin Chen membuat keputusan bahwa ketika kita bertemu lain kali, dia pasti akan mengungkap topeng Sovereign Illusory Demon untuk melihat wajah aslinya. Yah. Jejak terakhir dari wasiatku akan menghilang. Aku baru saja memberitahumu tentang sejarah ras alien, dan ada beberapa detail yang belum aku jelaskan. Kehendak Kaisar Pedang Tertinggi semakin lemah, dan dia bersikeras, pintu masuk dan keluar benua Tianwu adalah pintu masuk dan keluar dari penghalang perlindungan benua Tianwu. Itu juga merupakan tempat di mana aturan benua Tianwu adalah yang terkuat jika ras asing ingin memasuki benua Tianwu. Selain pintu masuk dan keluar, Anda tidak dapat masuk dan keluar di tempat lain. Meskipun pintu masuk dan keluar dapat dengan bebas masuk dan keluar, tetapi ini adalah untuk orang-orang di benua ini. Ras asing yang masuk melalui pintu masuk akan dilawan oleh peraturan dan akan sangat ditekan. Dan iblis yang berbeda telah mencoba untuk menyingkirkan penindasan ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sarang setan kekacauan juga harus menjadi metode yang dibuat oleh ras asing. Oleh karena itu, sarang setan kekacauan tidak boleh benar-benar turun di benua Tianwu. Jika tidak, itu akan berdampak besar pada benua Tianwu. Bencana. Selain itu, alam rahasia besar benua Tianwu juga menyembunyikan banyak ahli asing. Mereka semua adalah tuan asing yang menerobos saat itu.
Mereka memiliki kekuatan tinggi atau rendah, tetapi mereka tidak dapat benar-benar mengancam benua Tianwu. Mereka hanya bisa bersembunyi di gelap, bahkan disegel. Tetapi begitu sarang setan kekacauan datang, tuan-tuan asing ini akan dibangkitkan dan keluar dari masalah satu demi satu. Pada saat itu, benua Tianwu pasti akan putus asa. Sarang setan kekacauan datang. Akankah tuan asing keluar dari masalah dan bangkit? Qin Chen mendengarnya untuk pertama kalinya. Jika ini masalahnya, maka itu akan merepotkan. Qin Chen tahu terlalu berapa banyak tuan alien yang tersembunyi di seluruh benua Tianwu. Faktanya, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang Raja Iblis biasa. Yang benar-benar perlu dikhawatirkan adalah pembangkit tenaga listrik yang menakutkan yang telah disegel secara individual. Setan asing yang telah jatuh di banyak medan perang kuno di benua Tianwu, pada dasarnya hanya memiliki jiwa mereka yang tersisa. Ini adalah kebangkitan, dan kekuatan hanya dapat diperoleh dengan merebut rumah manusia. Oleh karena itu, bahkan jika sarang setan kekacauan turun, mereka tidak akan dapat pulih ke puncaknya. Yang benar-benar menakutkan adalah master dari master iblis alien yang disegel secara individual. Saat itu, yang kuat terlalu kuat untuk dipenggal, jadi mereka disegel di berbagai bagian daratan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, vitalitas dan kekuatan mereka terus-menerus dikonsumsi dan secara bertahap mati, tetapi pasti akan ada beberapa orang yang tidak pernah mati. Setelah segel dibuka, tentu saja sangat lemah, tetapi di bawah nutrisi dari Chaos Demon Nest, basis kultivasi akan pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Hal yang paling menakutkan adalah, dalam segel puluhan ribu tahun ini, tubuh mereka sudah terbiasa dengan aturan benua Tianwu, dan tidak akan terlalu tertindas. Selama kekuatan mereka dipulihkan ke puncak tahun, itu akan benar-benar menjadi akhir dari benua Tianwu. Segel itu memperpanjang umur mereka, tetapi juga menghabiskan kekuatan mereka. Mereka yang selamat sangat kuat. Qin Chen mengerti arti dari Kaisar Pedang Tertinggi. Yang tidak mengerikan semuanya terbunuh oleh segel, dan bahkan jatuh karena akhir masa hidup mereka, dan yang benar-benar mengerikan selamat. Bab 2313. Di mana segel itu? Apakah kamu masih memiliki kesan senior? Qin Chen bertanya. Kaisar Pedang Tertinggi menggelengkan kepalanya. Tempat-tempat tertutup itu telah mengalami perubahan karena berlalunya waktu. Saya khawatir mereka tidak lagi ditemukan. Tetapi yang kuat yang dapat bertahan pasti hanya sedikit. Waktu adalah senjata paling ampuh. Dalam puluhan ribu tahun, terlalu banyak hal telah terjadi, terlalu banyak untuk dihitung. Tiba-tiba, Qin Chen berpikir bahwa dia telah menemukan penjarahan orang tua yang menakutkan di dasar rawa maut hitam dekat dinasti Dawei. Orang tua itu sangat menakutkan. Jika bukan karena benih parasit emas di tubuhnya, dia akan diambil oleh yang kuat. Menyerah. Di sana, apakah itu juga menyegel orang asing tingkat atas? Mungkin. Qin Chen mengerutkan kening. Jadi, benua Tianwu ingin memecahkan situasi ini, hanya untuk membuat dua persiapan. Satu adalah untuk mencegah invasi sarang kekacauan, dan yang lainnya adalah untuk mencoba menemukan mereka yang kuat yang disegel dan membunuh mereka. Tidak peduli yang mana, yang paling penting adalah meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Napas Kaisar Pedang Tertinggi semakin lemah. Mencari tuan yang disegel, Qin Chen mengerutkan kening. Meskipun kekuatan jiwanya menakutkan, benua Tianwu terlalu besar. Akan sangat sulit untuk menemukan tuan yang disegel itu. Itu akan memakan banyak waktu, dan dia mungkin tidak dapat menemukan jejak sedikit pun. Tetapi jika Avatar Qin mau datang untuk menemukannya, mungkin ada beberapa keuntungan yang tidak terduga. Dan Qin Chen juga berpikir bahwa dia ingin mencegah invasi sarang setan kekacauan. Itu sangat sulit, bahkan jika dia ingin keluar dari pintu masuk dan keluar dari daratan, akan sulit untuk melakukannya. Namun, Qin Mo memiliki aura iblis asing dan mungkin bisa bertarung dalam pertempuran ini. Di antara mereka, ada pertunjukan umum yang berbeda. Satu-satunya sakit kepala adalah bahwa Mo Qin masih di alam rahasia Laut Guntur, dan tidak ada berita sama sekali. Dan waktu Qin Chen terlalu berharga, biarkan dia pergi ke orang-orang kuat itu. Itu tergantung pada keberuntungan. Keberuntungan mudah ditemukan. Nasib buruk mungkin dia belum mendapatkan 1 atau setengah tahun.
Tidak mungkin baginya untuk membuang waktu untuk ini pada saat yang kritis, dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah mencegah invasi Chaos Demon's Nest. Mungkin, saya bisa mendapatkan kabar dari Sangguan Sier dan Raja Iblis. Qin Chen tidak percaya bahwa Sangguan Sier dan Raja Iblis Pemakan Surga tidak akan memiliki berita tentang kemunculan sarang iblis kekacauan. Mereka bahkan akan lebih memperhatikan mereka. Selama mereka menemukannya, itu akan sama dengan menemukan sarang iblis kekacauan. Sambil menghela nafas lega, Qin Chen dengan tenang berkata, "Senior, saya mengerti bahwa tentara akan datang untuk memblokir dan air akan datang untuk menutupi. Tidak mudah bagi iblis asing untuk menyerang benua Tianwu. Tentu saja, itu juga tidak mudah. Mudah bagi kita untuk melindungi benua Tianwu, karena ini tidak mudah untuk semua orang. Itu akan setara dengan berdiri di titik awal yang sama. Titik awal yang sama. Mengapa kita harus takut pada mereka? Sulit untuk mengatakan siapa yang bisa tertawa setelahnya." Mendengar ini, Kaisar Pedang Tertinggi melirik Qin Chen dengan heran, layak menjadi arogan generasi ini. Dia tidak pernah bergerak maju. Dia mampu melihat hal-hal rumit dengan sangat sederhana. Sekarang aku memiliki keyakinan bahwa kamu generasi bisa melawan lagi. Diserbu oleh alien, aku akan menghilang. Apakah kamu memiliki hal lain untuk ditanyakan? Kaisar Pedang Tertinggi Senior, bisakah kamu merasakan lokasi sarang iblis kekacauan? Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Untuk saat ini, menemukan lokasi Chaos Nest adalah yang paling penting. Tidak, saya hanya bisa merasakan bahwa sarang setan kekacauan tidak ada di wilayah bela diri. Selain itu, sarang setan kekacauan seharusnya tidak sepenuhnya turun ke benua Tianwu. Apa yang baru saja kita rasakan hanyalah bagian dari sarang setan kekacauan, menembus pesawat. Kekuatan, jadi kamu masih punya waktu, kata Kaisar Pedang Tertinggi. Qin Chen mengangguk. Dia secara alami setuju dengan pendapat Kaisar Pedang Tertinggi. Tetapi ketika dia menghancurkan benih parasit, sarang setan kekacauan tidak datang. Tetapi ketika giliran Wang Qiming untuk menghancurkan mereka, sarang setan kekacauan datang. Dapat dilihat bahwa sarang setan kekacauan sangat dekat dengan benua Tianwu. Setidaknya, ia dapat mengirimkan kekuatan ke benua Tianwu. Anak muda, tugas melindungi benua Tianwu diserahkan kepadamu. Pada akhirnya, Kaisar Pedang Tertinggi menghela nafas ringan dan berubah menjadi titik cahaya tak berujung, menghilangkan kekosongan. Dunia berada dalam kesedihan yang sama, dan Qin Chen merasakan dunia benua Tianwu, dan sepertinya menangis karena jatuhnya Kaisar Pedang Tertinggi. Langit dan bumi bersifat sentimental, jadi tentu saja mereka tahu berapa banyak yang telah dibayar Kaisar Pedang Tertinggi dan generasi mereka untuk dunia ini. Debu kecil, apa yang terjadi barusan? Pada saat ini, Wang Qiming dan yang lainnya sadar satu demi satu, merasakan pemandangan di sekitarnya, dan semuanya menunjukkan keterkejutan. Mereka samar-samar dapat merasakan dunia luar. Tetapi mereka berada pada saat yang paling kritis, dan kesadaran mereka tidak dapat merasakan dunia luar secara alami. Apakah kamu merasakan sesuatu barusan? Qin Chen bertanya. Mungkin dia bisa belajar sesuatu dari Wang Qiming dan yang lainnya. Merasa, Wang Qiming mengerutkan kening dan segera mengangguk. Ya, pada saat kritis ketika kami bertarung melawan benih parasit, kami sepertinya merasa ada sesuatu yang memanggil benih parasit. Namun, setelah saya mengalahkan benih parasit, kekuatan itu menghilang. Memanggil, Qin Chen sangat terkejut. Ya, kekuatan itu sepertinya datang dari utara daratan, dan itu bukan di domain bela diri. Aku tidak akan bisa merasakannya lagi. Wang Qiming menggelengkan kepalanya. Utara daratan. Qin Chen mengerutkan kening. Apakah Nandu kuno? Pikiran pertamanya adalah ibu kota selatan kuno, dan di surga utara, Gunan adalah tersangka terbesar. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk pergi ke ibu kota Gunan. Qin Chen berkata dalam hati. Tentu saja, sebelum ini, Qin Chen masih memiliki tempat terakhir untuk dikunjungi, yaitu Istana Instrumen. Selama aula perangkat ditarik, kekuatan teratas di benua Tianwu akan sepenuhnya berdiri di garis yang sama dengannya, melawan Istana Berkabut. Situasinya mendesak. Keesokan harinya, Qin Chen membawa Mo Yuanbai dan yang lainnya ke aula instrumen, sementara Wang Qiming dan yang lainnya dimasukkan ke dalam lempeng giok semesta oleh Qin Chen.
Tentu saja, sebelum pergi, Qin Chen juga pergi ke Wan Baolou dan mengambil kembali beberapa barang miliknya. Adapun apa yang terjadi di Lembah Dao kemarin, poster asli Zhou Yuancheng dan yang lainnya secara alami juga merasakannya, dan segera bertanya kepada Qin Chen, dan setelah mengetahui bahwa itu adalah invasi oleh ras alien, poster asli Zhou Yuancheng dan yang lainnya mengambil tindakan menjadi lebih kuat dan tegas. Hanya 2 hari kemudian, seluruh gedung Wanbao dibersihkan sepenuhnya, dan pasukan Wolongsheng, Zhu Zishen, dan lainnya dicabut tanpa meninggalkan jejak. Ketika berita itu keluar, seluruh pegunungan Wanbao berguncang, dan berita itu menyebar seperti badai. Ketika berita tentang Wan Baolou menyebar liar di daratan, Qin Chen dan Mo Yuanbai sudah tiba di markas Kidian Gunung Tianzhen. Gunung Tianzhen adalah gunung tinggi yang menjulang di atas langit. Ini adalah markas besar kuil senjata dan juga dikenal sebagai tempat yang dijaga paling ketat di daratan. Seluruh Gunung Tianzhen terdiri dari 99-81 formasi tingkat atas dan dikabarkan bahwa ada juga formasi suci yang diwarisi dari zaman kuno. Bahkan jika itu adalah master ranah suci, itu mungkin tidak dapat menerobos ke dalamnya. Gunung Tianjin, aku di sini lagi. Jika kamu ingin bertarung melawan ras iblis alien, harta itu harus diambil. Qin Chen melayang di luar Gunung Tianzhen, matanya berkedip-kedip dan Mo Yuanbai runtuh dalam satu langkah. Seseorang masuk tanpa izin ke formasi surgawiku. Sebuah teriakan keras terdengar, dan pada saat yang sama, ada sosok-sosok pembunuh. Bab 2314. Di langit, banyak pria kuat muncul dalam sekejap, masing-masing penuh dengan aura mengerikan, menatap Qin Chen dan Mo Yuanbai dengan dingin. Qin Chen dari kota Guntur, Mo Yuanbai dari Paviliun Pil, datang menemui Tuan Gu Huamao, penguasa aula instrumen. Qin Chen melengkungkan tangannya. Qin Chen, penguasa kota Guntur, Master Paviliun Pil Mo Yuanbai. Ekspresi dari banyak pembangkit tenaga listrik berubah, dan mereka semua menunjukkan keterkejutan. Sekarang reputasi Qin Chen di daratan begitu besar sehingga semua orang mengetahuinya. Apakah itu pertempuran kota Guntur, pertempuran tanah suci garis darah, atau pertempuran Paviliun Pil? Seluruh benua terkejut. Dan apa yang terjadi di Wan Baolou belum lama ini juga diteruskan, dan itu mengejutkan aula perangkat. Ini adalah dewa wabah, hal-hal besar akan terjadi kemanapun dia pergi, dan bahkan wakil kepala istana, karakter tingkat super tua akan ditarik ke bawah. Melihat ekspresi ngeri dari banyak master di Kidian, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Apakah dia begitu menakutkan? Tolong tunggu sebentar, tolong. Saya akan melaporkannya kepada penguasa istana. Yang kuat terkemuka melengkungkan tangannya, sosoknya bergetar, dan langsung berubah menjadi pita dan menghilang. Hanya dalam beberapa saat, beberapa sosok luar biasa terbang keluar dari bagian dalam Gunung Tianzhen. Sebelum ada yang datang, suaranya sudah nyaring dan keras. Hahaha, Tuan dan Paviliun dan Tuan Kota Tianlei datang ke sini. Dosa, dosa. Suara itu jatuh, dan seorang lelaki tua dengan janggut abu-abu dan sekelompok master sudah muncul di depan Qin Chen dan keduanya. Orang tua terkemuka, dengan tubuh kekar dan bel yang keras, adalah Gu Huamao, penguasa istana kapal. Penguasa aula kuno, jangan datang ke sini tanpa masalah. Mo Yuanbai melipat tangannya dan tersenyum. Hahaha, seharusnya lelaki tua itu yang tidak datang ke sini tanpa cedera. Tuan Paviliun Mo Yuanbai dengan cara yang sederhana. Jika naga itu melihat kepalanya tetapi tidak melihat ujungnya, itu sebabnya dia tidak datang tanpa cedera. Petik 2. Gu Huamao cukup antusias dengan senyum di wajahnya. Tuan Kota Qin, tolong tinggalkan kota Tianlei dan bertemu lagi. Saya tidak dapat berpikir bahwa yang mulia sebenarnya adalah Qin Chen, murid Paviliun Pil yang menyelamatkan murid-murid saya dari semua kekuatan utama di dunia Yu kuno. Orang-orang, saya sangat mengagumi orang tua itu. Lou Zimo juga ada di antara kerumunan, tersenyum dan sangat antusias. Ketika dia berada di kota Tianlei, untuk membangun hubungan yang baik dengan Qin Chen, dia menyusul Qin Chen, dan sekarang dia secara alami berada di pihak Qin Chen. Di antara kerumunan, Fei Lao, yang memimpin penguasa aula instrumen ke dunia Yu kuno, berdiri di sana sekarang, menatap Qin Chen dengan heran, dan dengan hormat berkata kepada Gu Huamao, Tuan aula instrumen,
Tuan Kota Qin memang murid dari Paviliun dan yang asli. Qin Chen, dia terkejut. Meskipun Qin Chen menunjukkan kekuatan melawan langit saat itu, dia hanya Kaisar Wu, dan kesenjangan dengan dirinya sendiri tidak terlalu besar. Tanpa diduga, setelah beberapa tahun berpisah, Qin Chen sekarang telah menjadi ahli terkenal di daratan. Sebaliknya, meskipun dia sendiri juga menerobos dari Kaisar bela diri di awal 9 hari ke puncak awal, di istana, itu hanya seorang penatua. Dibandingkan dengan Qin Chen, itu seperti awan dan lumpur, dan emosi di hatinya bisa dibayangkan. Haha, kalian tidak berdiri di sini lagi. Tuan Kota Qin dan Tuan Paviliun Mo, tolong undang mereka juga masuk. Terlepas dari apa yang disaksikan Qin Chen dan Mo Yuanbai di istana, Gu Huamao masih harus sampai pada etiket paling dasar, dan segera menyambut Qin Chen dan Mo Yuanbai. Sekelompok tetua, wakil ketua aula, dan yang lainnya juga buru-buru mengikuti, tetapi mereka semua gugup. Jelas mereka juga telah mendengar semua yang terjadi di Tanah Suci Garis Darah, Paviliun Pil, Menara Wanbao dan tempat-tempat lain. Qin Chen dan yang lainnya datang dalam perjalanan ini dan para pengunjung tidak baik. Mungkinkah ada juga gangster di istana berkabut di istana mereka? Untuk sementara, semua orang khawatir dan khawatir. Segera, semua orang datang ke markas Qidian di Gunung Tianzhen. Sebuah bangunan megah berdiri di tengah lereng gunung-gunung Tianzhen, sangat megah dan megah. Memasuki Qidian, setelah Gu Huamao mengatur agar Qin Chen dan yang lainnya duduk, seseorang segera menawarkan teh harum. Tehnya jernih dan aroma teh yang unik tetap ada, yang mengejutkan orang. Teh Mengzen, teh yang sangat enak. Qin Chen menyesap, dan tiba-tiba merasa bahwa kekuatan mentalnya dipelihara dan semangatnya sangat segar. Hei, Tuan Kota Qin juga tahu teh formasi mimpi di istana kita. Gu Huamao terkejut. Teh Mengzen adalah teh yang unik untuk Qidian. Itu hanya bisa tumbuh di Gunung Tianzhen. Itu dipelihara oleh Gunung Tianzhen. Ini sangat langka. Itu bisa menyehatkan jiwa dan mengatur keadaan pikiran. Banyak Master Zendao sedang membangun formasi besar. Saat itu, saya suka minum teh mimpi ini. Namun, bahkan di istana peralatan, hanya ahli teknik formasi teratas yang memenuhi syarat untuk menikmati teh ini. Pembangkit tenaga listrik biasa, bahkan Fei Lao, Kaisar tahap awal tahap ke-9, mungkin tidak bisa mendapatkan satu atau dua. Teh Mengzen terkenal di seluruh dunia, bagaimana mungkin kamu tidak mengetahuinya? Qin Chen tersenyum. Meskipun teh Mengzen ini langka, kehidupan sebelumnya adalah tetua kehormatan istana, dan dia masih tetua kehormatan tertinggi. Dia juga telah meminum teh Mengzen ini beberapa kali. Mengapa dia tidak tahu? Kedua pihak berbicara sebentar, dan Gu Huamao berkata langsung pada intinya. Saya mendengar bahwa dua kekuatan utama di daratan sedang membersihkan istana yang berkabut. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada dua orang yang datang ke istana kami, istana hari ini. Mungkinkah istana kita juga memiliki pengkhianat dari istana berkabut? Dalam hal ini, tolong beritahu keduanya secara langsung. Setelah dikonfirmasi, lelaki tua itu tidak akan pernah tanpa ampun. Gu Huamao tampak serius. Dia secara alami tahu apa yang terjadi di Tanah Suci Garis Darah dan tempat-tempat lain. Sebagai penguasa istana instrumen, dia secara alami tidak akan melindungi orang-orang yang berkolusi dengan ras asing. Tentu saja, bukan itu yang dikatakan Qin Chen, tetapi harus diverifikasi. Mendengar itu, semua orang yang hadir memiliki detak jantung, dan ketika mereka datang, siapa lagi yang akan mereka miliki di istana? Apakah mereka akan menjadi pengkhianat istana berkabut? Semua orang gugup. Lagi pula, ketika Kekaisaran Suanyuan dan pasukan Fang Jiao kuno menaklukkan istana berkabut, Wakil Ketua Balai Senjata Muxun sebenarnya berlindung di istana berkabut. Sampai sekarang, aula senjata masih tidak berwajah dan sangat marah. Pemuda itu tersinggung. Qin Chen tidak sopan, langsung mendesak kekuatan jiwanya sendiri. Bersenandung. Di atas alisnya, mata jiwa terbuka, dan kekuatan jiwa yang menakutkan menyapu ke segala arah seperti lautan luas. Hah, orang-orang yang hadir hanya merasakan hawa dingin di hati mereka, seolah-olah mereka diselimuti kekuatan tak terlihat, mengamati dan memata-matai. Di bawah perasaan ini, banyak orang yang hadir merasa tidak punya tempat untuk bersembunyi.
Selain itu, kekuatan jiwa Qin Chen menyebar keluar dengan kecepatan yang menakjubkan di aula senjata ini dan bahkan di Gunung Tianjin. 1000 meter, 10.000 meter, 100.000 meter. Kekuatan jiwa Qin Chen berkembang pesat, dan langsung menyelimuti seluruh Gunung Tianzhen, menembus semua orang di Gunung Tianzhen. Tentu saja, karena pembentukan Gunung Tianzhen, banyak tempat yang sangat rahasia. Bahkan jika kekuatan jiwa Qin Chen sangat kuat, sulit untuk ditembus, tetapi Qin Chen adalah penguasa tertinggi formasi, dan kehidupan sebelumnya telah menghadapi Gunung Tianzhen. Saya benar-benar mengerti bahwa formasi besar Gunung Arai Surgawi tidak dapat memblokir kekuatan jiwanya sama sekali. Hanya dalam beberapa saat, semua orang di Gunung Tianjin diselimuti oleh kekuatan jiwa Qin Chen. Bab 2315. Sangat kuat. Gu Hua mau menatap Qin Chen dengan kaget. Kekuatan jiwa yang dipancarkan Qin Chen sangat kuat, dan bahkan dia merasa seperti dia benar-benar dimata-matai, apalagi pembangkit tenaga listrik biasa. Kekuatan jiwa putra ini, saya khawatir, telah mencapai titik yang sangat menakutkan. Tidak mengherankan bahwa itu dapat menghadapi iblis asing dan mengendalikan kota guntur. Saya khawatir bahkan saya mungkin bukan lawan. Kekuatan jiwa yang kuat mewakili perasaan surga dan bumi yang kuat. Sebelumnya, Gu Hua mau tidak mengerti mengapa Qin Chen sudah menjadi kaisar bela diri puncak di usia yang begitu muda, dan bahkan bisa membunuh Xiao Dongyan dan leluhur keluarga Xiao lainnya. Tetapi sekarang dia mengerti. Tanpa diduga, kaisar bela diri Po Chen tahun itu masih bisa menerima murid seperti itu. Gu Hua mau terkejut, dan para ahli pembangkit tenaga listrik lainnya lamban. Di bawah kekuatan jiwa Qin Chen yang menakutkan, mereka seperti perahu kecil di lautan, yang bisa dihancurkan kapan saja. Tentu saja, ini hanya ilusi. Lagi pula, meskipun kekuatan jiwa Qin Chen kuat, dia masih tidak bisa menghapus jiwa begitu banyak orang kuat dalam sekejap, apalagi dia, bahkan iblis asing pun tidak bisa melakukannya. Kalau tidak, Qin Chen tidak akan terkalahkan. Melihat tatapan terkejut dari master lain di aula perangkat, Lu Zimo sangat senang. Setelah kembali dari kota Tianlei, dia menjelaskan bahwa dia meminta aula perangkat untuk bekerja sama dengan kota Tianlei untuk melawan istana berkabut dan iblis alien. Namun, meskipun Master Kidian lainnya tidak menyatakan keberatan, mereka juga mengajukan banyak pendapat, percaya bahwa sebelum masalah ini jelas, Kidian tidak boleh bergaul dengan mereka. Bagaimanapun, wakil kepala sekolah Musun telah dengan kuat menaklukkan istana berkabut sebelumnya. Tetapi pada akhirnya dia berlindung di istana berkabut. Hal ini sudah menjadi bahan tertawaan Kidian, yang membuat Kidian kehilangan muka. Beberapa orang bahkan menganggap Lou Zimo bercita-cita untuk orang lain dan menghancurkan gengsinya sendiri. Seorang pria muda, tidak peduli seberapa kuat dia. Tapi sekarang, melihat tatapan terkejut dan lesu dari para penguasa Hokhol, Lu Zimo tidak bisa menyembunyikan kegembiraan hatinya. Ketika Qin Chen melihat seluruh prajurit Gunung Tianzhen, di sudut tertentu Gunung Tianzhen, beberapa tetua Gunung Tianzhen berbicara satu sama lain di sini. Orang-orang ini hanya tetua dari gerbang luar Gunung Tianjin, jadi tentu saja tidak mungkin dibawa ke aula untuk bertemu Qin Chen, mereka hanya bisa bergiliran di sini. Pernahkah Anda mendengar bahwa Pil Pavilion Lord Mo Yuanbai membawa Sky Thunder City Lord Qin Chen ke aula senjata kami, dan sekarang Lord-Lord menemaninya? Apakah itu Qin Chen yang mengejar dan membunuh Kaisar Xuanyuan di Tanah Suci Darah? Siapa lagi selain dia? Hei, mengapa dia datang ke istana kita? Kudengar orang ini adalah bintang jahat. Kemanapun dia pergi, akan ada kecelakaan. Bukankah seseorang yang mengira istana kita juga memiliki istana yang berkabut? Hehe, aula alat kami tidak ada hubungannya dengan dunia, dan jarang berpartisipasi dalam urusan eksternal. Dibandingkan dengan pavilion pil dan tanah suci garis darah, saya khawatir Qin Chen ini terlalu banyak berpikir. Para tetua ini berbicara satu sama lain dalam berbagai nada. Coba aku lihat, Qin Chen ini adalah orang yang benar-benar berkolusi dengan iblis alien, dan telah memicu badai berdarah dalam seni bela diri sepanjang hari. Tujuannya adalah untuk melemahkan kekuatan ras manusia kita, sehingga orang iblis alien dapat lebih mengontrol Tianwu, daratan. Seorang tetua mendengus dingin, matanya dingin. Hei, pernyataan ini,
Para tetua lainnya mengerutkan kening setelah mendengar ini. Ini benar-benar apa yang dilakukan Qin Chen di daratan saat ini. Meskipun untuk daratan, dia telah menyebabkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di daratan. Sekarang banyak kekuatan di daratan sangat ketakutan. Mereka mengambilnya dengan kekuatan mereka sendiri dan terus melakukannya. Tidak perlu iblis asing untuk menyerang, dan seluruh kekuatan manusia telah runtuh. Putra ini bukan orang yang setia, tetapi orang jahat yang hebat. Seorang penatua berkata dengan sungguh-sungguh. Sepertinya kita harus bersama-sama mengingatkan penguasa istana, tetapi jangan jatuh ke dalam perangkap ini. Di tengah diskusi para tetua ini, tiba-tiba sebuah kekuatan jiwa tak kasat mata menyelimuti mereka. Apa ini? Para tetua dari 9 surga Kaisar Wu secara alami memiliki rasa kekuatan jiwa, dan mereka terkejut. Tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, wajah tetua balai istana yang telah mencemarkan nama baik Qin Chen tiba-tiba berubah. Ledakan, aura menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya naik ke langit, hendak bergegas keluar dari istana. Penatua Fuxing, apa yang kamu lakukan? Para tetua lainnya terkejut. Sebelum mereka punya waktu untuk bereaksi, mereka mendengar dengusan dingin, setan asing. Ya, bahkan setelah mengambil orang, mereka berani bersembunyi di sini. Mereka sangat berani, bukan? Setelah suara sedingin es terdengar, yah, sosok di kejauhan dengan cepat menyapu, secepat kilat. Para tetua tidak menyadari apa yang terjadi sebelum mereka melihat sosok itu telah datang ke sesepuh kebangkitan yang naik ke langit. Penatua Zhang Chao Fuxing menekannya. Ah, bocah, bagaimana kamu bisa tahu metode pengukuran jiwa iblis anehku? Penatua kebangkitan berteriak dengan keras, dan lapisan aura sihir tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan cahaya ajaib menyapu tubuhnya. Kekuatan tubuhnya meningkat 10 kali lipat. Dengan keras, dia langsung melangkah ke ranah Kaisar Bela Diri Puncak. Untuk meledakkan serangan Qin Chen, buru-buru ke sini. Tapi itu tidak berguna. Esensi sejati Qin Chen menyapu, dan dengan sekejap, dia menghancurkan sesepuh kebangkitan, meneteskan darah dan menyemburkan darah, tergeletak di tanah seperti anjing mati. Mo Yuanbai, serahkan padamu. Qin Chen mendengus dingin, sosok Mo Yuanbai melintas, dan dia muncul di depan Penatua Fuxing dan dengan cepat memenjarakannya. Setelah sosok Qin Chen melintas, dia sudah muncul di tempat lain di aula peralatan. Bum bum bum. Di bawah jiwa Qin Chen tersapu, ada beberapa tetua di aula aparatur mengungkapkan bentuk asli mereka. Sesepuh ini tidak tinggi di aula aparatur. Hari-hari ini, mereka sangat rendah hati. Kuasai rahasia inti aula perangkat. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik di kuil tidak menyangka bahwa mereka akan ada hubungannya dengan iblis alien, tetapi pada saat ini, semua orang terkejut. Menyaksikan sesepuh yang awalnya rendah mekar dengan energi iblis dan memancarkan udara dingin. Semuanya mendapat dampak yang luar biasa. Di aula senjata mereka, ada setan aneh yang mengintai. Setan alien ini mengira mereka akan aman dan sehat jika disembunyikan, tetapi mereka tidak berharap Qin Chen memiliki sumber lama dan dapat dengan mudah mengidentifikasi identitas iblis alien ini. Selama mereka adalah iblis asing, tidak peduli seberapa dalam mereka disembunyikan, sulit untuk melarikan diri dari identifikasi sumber lama. Qin Chen menemukan semua iblis asing di kuil ini hanya dengan setengah dari pekerjaan. Pencarian jiwa, Qin Chen mendengus. Dan setelah menemukan iblis alien ini, dia langsung pergi mencari jiwa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa? Jeritan mengerikan terdengar, dan iblis-iblis asing ini memandang Qin Chen dengan ngeri. Mereka biasa merebut dan mencari ras manusia, tetapi hari ini, ras manusia sebenarnya mencari jiwa mereka. Kontras kuat semacam ini, biarkan mereka benar-benar runtuh. Hah, di aula ini, sangat bersih. Dalam beberapa saat, Qin Chen telah mencari jiwa-jiwa iblis asing ini, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi seluruh aula perangkat. Bab 2316. Di istana ini, selain penguasa iblis asing ini, memang ada beberapa orang yang berlindung di istana berkabut, tetapi jumlahnya tidak besar, setidaknya jauh lebih sedikit dari paviliun dan dibandingkan dengan tanah suci, darah. Ini jauh lebih baik, bagaimanapun, Kidian lebih rendah daripada dan paviliun dan Bloodland Holy Land, dan jarang berpartisipasi dalam perjuangan eksternal. Hah, pada saat ini,
Ada suara menembus langit, dan Gu Huamao dan yang lainnya terbang. Tidak lama setelah mereka melihat Qin Chen mengerahkan kekuatan jiwa, mereka bergegas keluar dari aula. Jadi mereka mengikuti satu demi satu untuk mencari tahu. Kebetulan melihat adegan Qin Chen mencari jiwa iblis alien. Apa? Setan alien ini menjerit, energi iblis hitam mengalir ke langit, dan masing-masing dari mereka tampak sangat mengerikan. Aura dingin di tubuh mereka sepertinya berasal dari api penyucian, yang membuat orang bergidik. Tuan Kotakin, apakah ini iblis asing? Mata Gu Huamao berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penampilan iblis alien, dan dia secara alami sangat ingin tahu. Pada saat yang sama, dia menjadi lebih terpesona dan cemburu pada Qin Chen. Dia mencari jiwa alien. Metode ini cukup menakjubkan. Beberapa tetua yang sebelumnya memfitnah Qin Chen dengan sesepuh kebangkitan juga menjadi pucat, dan mereka saling memandang dengan ketakutan yang mendalam di hati mereka. Setan alien berubah menjadi sesepuh kebangkitan dan telah bersembunyi di sisi mereka. Mereka bersama mereka siang dan malam. Mereka bahkan tidak menyadarinya, hanya memikirkannya. Mereka bergidik dan bergidik. Isti Palace benar-benar tercela. Seorang tetua menggertakkan giginya dan berkata, tidak heran Penatua Kebangkitan memfitnah penguasa kota Qin Chen sebelumnya. Ternyata dia sendiri adalah anggota iblis alien. Dia jelas ingin mengeruhkan air, memancing di air berlumpur. Itu konyol bahwa mereka hampir tergerak. Melihat ke belakang sekarang, beberapa orang hampir menangis dengan bodohnya sendiri. Tuan Kotakin, apakah ada orang di istana berkabut di aula peralatan saya? Melihat pencarian jiwa Qin Chen selesai, Gu Huamao segera melangkah maju dan secara alami memahami tujuan pencarian jiwa Qin Chen dengan kecerdasannya. Memang ada beberapa, tetapi orang-orang itu tidak ada di sini. Qin Chen berkata, ekspresinya berubah drastis sebelum kata-katanya jatuh. Tidak. Gemuruh. Pada saat ini, seluruh gunung Tianzhen berguncang tiba-tiba, dan cahaya pelangi yang tak berujung naik. Dan di gunung Tianzhen, sinar cahaya terang yang tertinggal dengan cepat. Sinar cahaya ini menembus usia, dapat menahan kekosongan, dapat menahan tahun, sekaligus menyelimuti seluruh gunung Tianzhen. Semburan cahaya yang luar biasa menyapu, dan ada rune yang bergabung dengan Great Avenue of Heaven and Earth, dan niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba menyebar. Ekspresi Gu Huamao berubah. Formasi reinkarnasi Jiu Jue. Siapa yang membuka formasi reinkarnasi Jiu Jue? Formasi reinkarnasi Jiu Jue adalah formasi pembunuhan paling menakutkan di antara banyak formasi besar Gunung Tianzhen. Setelah diaktifkan, seluruh Gunung Tianzhen akan jatuh ke dalam gerakan pamungkas dari formasi besar yang menentang surga, mengisolasi semua area Gunung Tianzhen. Bahkan puncak Kaisar Wudi, tidak bisa membunuhnya sama sekali, itu akan disempurnakan. Siapa yang bertugas di pusat formasi hari ini? Gu Huamao berteriak dengan marah. Ini Penatua Dou Tianze, seorang penatua ketakutan. Dou Tianze, Gu Huamao meraung dengan aura pembunuh. Dou Tianze ini jelas telah dibeli oleh Misty Palace. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia dengan sengaja membuka formasi reinkarnasi 9 Jue ini untuk membunuh semua orang di lapangan. Dou Tianze, keluar untuk orang tua itu. Gu Huamao berteriak dengan marah, suaranya bergemuruh, bergema di Gunung Tianzhen. Bersenandung, di puncak gunung formasi surgawi, sesosok muncul, seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Dengan dingin menatap orang-orang di bawah. Pif tua, apakah kamu memanggilku? Pria tua itu mencibir di sudut mulutnya, tetapi matanya menatap Qin Chen, menunjukkan tatapan dengki. Dou Tianze, apakah Anda berani mengkhianati istana instrumen saya? Manfaat apa yang diberikan istana berkabut kepada Anda? Biarkan Anda mengkhianati orang tua itu. Anda adalah tetua tertinggi dari istana instrumen saya. Jangan takut bahwa Anda tidak akan melakukannya, menghadapi leluhur setelah kamu mati. Gu Huamao tidak mengerti mengapa dia dibeli sebagai Dou Tianze. Dapat dikatakan bahwa Dou Tianze ini ditarik dengan satu tangan. Dengan harapan tinggi, dia berani mengkhianatinya. Hahaha, Pif tua, apa bagusnya kuil ini? Kamu duduk di rumah harta karun, tetapi kamu tidak punya apa-apa untuk bertarung dengan dunia. Selama ribuan tahun, kapan kuil mengendalikan daratan? Pembangkit tenaga listrik di dunia menyebutkan kekuatan tertinggi benua.
Setiap kali saya menyebutkan itu adalah tanah suci garis darah, itu adalah pavilion pil, bagaimana dengan istana kita? Dan kamu bahkan kurang ambisius dan mengabdikan dirimu untuk kerja keras, tetapi kamu dapat melihat, seperti hari ini, ketika datang ke Master Talk, yang mana yang tidak berbicara tentang Kaisar Sangguan, Kaisar Suanyuan, atau Fukian Kun. Bahkan di sisimu, anak itu, Qin Chen, sekarang lebih terkenal di daratan daripada kamu. Seorang lelaki tua yang telah terkenal selama ratusan tahun. Pak Tua, katakan padaku apa yang telah kamu lakukan setelah aula instrumen diserahkan kepadamu. Petik 2. Di tanganmu aula artefak akan jatuh cepat atau lambat, dan alasan mengapa saya berlindung di Sangguan Sier adalah untuk mempromosikan reputasi aula artefak. Saya ingin semua orang di dunia menyebutkan kekuatan tertinggi dari aula artefak, daratan terlebih dahulu. Ini adalah kuil senjata kita. Saya ingin semua orang di dunia menyebut Dou Tianze ketika mereka menyebutkan pembangkit tenaga listrik teratas di daratan. Jadi, kamu harus menjadi orang yang tidak memiliki wajah untuk bertemu dengan leluhur. Dou Tianze berkata dengan panik, matanya sangat gila. Anda, mendengar ini. Gu Huamao tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama, dan tubuhnya gemetar karena marah. Apakah ini alasanmu mengkhianati Hall of Arms? Apakah itu tidak cukup? Dou Tianze mencibir, sosoknya tersembunyi di dalam formasi besar, tetapi suaranya masih bergemuruh. Gu Huamao, saya awalnya ingin berada di pintu yang sama. Saya ingin mengontrol perangkat sedikit dan meninggalkan Anda jalan keluar. Tapi sekarang, karena anak ini muncul, memaksa saya harus melakukannya. Inilah yang Anda paksa saya. Salahkan. Salahkan anak ini. Di bawah formasi reinkarnasi Jujue, Anda semua akan mati. Hah? Formasi reinkarnasi Jujue adalah formasi hebat yang menjaga Gunung Tianjin. Apakah kamu pikir kamu bisa mengendalikan formasi hebat? Selama orang tua itu bergandengan tangan dengan para tetua, kamu akan bisa mendapatkan kembali kendali atas formasi besar itu, dan kamu tidak akan luput dari kematian. Hehe, mari kita coba. Bahkan jika kamu bisa mendapatkan kembali kendali atas formasi besar, ketika kamu merebutnya kembali, lelaki tua itu telah menggunakan formasi hebat ini untuk menumpahkan darah dari pemenggalan kepala istana ini. Jika kamu ingin menghancurkan istana, jika Anda melakukannya, Anda bisa melakukannya. Dou Tianze tidak takut selama sehari. Meskipun, seperti yang dikatakan Gu Huamao, lawan dapat memperoleh kembali kendali atas formasi besar, tetapi sekarang formasi besar berada di bawah kendalinya. Selama dia mengambil tindakan, dalam 3 hari, dia dapat membunuh murid dan tetua biasa lainnya dari Gunung Tianzhen. Pada saat itu, bahkan jika formasi besar direbut kembali, beberapa orang di seluruh aula perangkat akan bertahan. Kamu, Gu Huamao sangat marah dan cemas. Lou Zimo dan yang lainnya juga sangat marah, dan mereka terus memarahi mereka. Hehe, pemenang, pecundang, lelaki tua itu telah menunggu 100 tahun penuh, 100 tahun, untuk hari ini, semuanya hancur, dan aku akan mati. Ledakan, ditemani oleh raungan Dou Tianze, formasi reinkarnasi Jujue mulai berputar. Tiba-tiba, niat membunuh reinkarnasi yang mengerikan dan kacau membayangi murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Gunung Tianzhen. Dalam sekejap, Gunung Tianzhen seperti penghujung hari. Bab 2317. Tidak baik, Gu Huamao terkejut dan buru-buru berteriak. Semua murid mengikuti perintah. Kembali ke medan perang, ikuti para tetua di sekitar mereka. Jangan bergerak, lawan medan perang besar. Saat dia berbicara, bendera arai tiba-tiba muncul di tangannya. Bendera arai ini sangat rumit. Masing-masing diukir dengan rune yang dalam. Rune berkedip, dan kekuatan cahaya yang menakutkan tetap ada di langit dan bumi. Dia mengatur formasi dalam formasi, untuk menahan niat membunuh dari 9 formasi reinkarnasi. Semua orang menembak. Lou Zimo juga berteriak dengan marah. Susunan bendera, seperti sungai yang panjang, menyembur keluar, dengan cepat menyatu dengan kehampaan. Serangga kecil, ini adalah formasi reinkarnasi Jujue. Gu Huamao, keterampilan formasimu memang kuat, tetapi kamu tidak dapat menghentikan ribuan tahun fondasi aula alatku yang tak terhitung jumlahnya. Biarkan aku menghancurkannya.
Di langit yang jauh, Dou Tianze mendengar suara cibiran, dan disertai dengan cibiran, adalah raungan Jujue Samsara. Kepulan-kepulan, saya melihat sinar pembunuh yang mengerikan berlama-lama, dan bendera arai yang ditampilkan oleh Gu Huamao dan yang lainnya baru saja menghilang ke dalam kehampaan. Mereka meledak satu demi satu, dan kemudian meledak satu demi satu, berubah menjadi bubuk. Engah, bendera formasi hancur, tubuh Gu Huamao terguncang, wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan erangan. Yang lain, seperti Fei Lau dan lainnya, tidak seberuntung itu. Setelah tampilan bendera formasi dimusnahkan oleh niat membunuh dari formasi reinkarnasi 9 Jue, semua orang menerima dampak yang kuat, muntah darah satu demi satu, dan wajah mereka pucat. Hahaha, keluar, bunuh semua orang di sini untuk orang tua itu. Arai reinkarnasi 9 Jue dihancurkan oleh gemuruh, semua murid Kidian di daerah Gunung Tianzhen sangat tertindas. Mereka duduk bersila satu persatu, berdenyut dengan cahaya. Para master, di Aken di dekatnya, bahkan para tetua bergabung untuk melawan niat membunuh yang mengerikan ini. Tapi itu masih tidak berhasil. Kepulan, dalam sekejap, ratusan murid memuntahkan darah. Niat membunuh dari formasi reinkarnasi 9 Jue ini mengerikan. Formasi ini adalah formasi besar Gunung Tianjin, kedua setelah formasi suci teratas. Setelah formasi ini dibuka, bahkan puncak Kaisar Wudi semuanya akan terbunuh, dan di Gunung Arai Surgawi, ada banyak penyihir tingkat kekaisaran, dan bahkan beberapa jenius, bagaimana mereka bisa menahannya dengan kekuatan mereka. Bahkan dengan perlindungan para tetua, dalam beberapa saat, mereka akan dimurnikan menjadi ketiadaan dan jatuh satu demi satu. Merasakan adegan ini, mata Gu Huamao merah, dan dia berteriak marah, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak dengan garis. Selain itu, tangannya dengan cepat meremas rune satu persatu, dan rune ini tiba-tiba meleleh ke dalam kehampaan, mengubah 9 keajaiban. Kekuatan formasi reinkarnasi memblokir sebagian darinya. Pada saat yang sama, Gu Huamao berteriak dengan tajam, "Kamu masih tidak mengikutiku." Banyak tetua saling memandang dan menembak satu demi satu. Dengan tembakan mereka, kekuatan formasi reinkarnasi Jujue segera diblokir oleh sebagian besar, dan tekanan pada para murid di Gunung Tianjin sangat berkurang. Namun meski begitu, kekuatan arai reinkarnasi 9 Jue masih akan datang. Hall Master, ini tidak bisa terus seperti ini. Sekarang Dou Tianze mengendalikan inti dari formasi reinkarnasi Jujue. Setelah formasi ini dibuka, hanya dengan membobol inti Gunung Tianjin dan mendapatkan kembali inti dari formasi besar akan adalah mungkin untuk mengendalikan formasi ini. Jika saya menunggu tetap di sini selamanya, cepat atau lambat, Anda akan jatuh. Lebih baik lari ke gunung sekarang, bunuh Dou Tianze, dan ambil kembali inti formasi. Lou Zimo berkata dengan cemas. Meskipun Gu Huamao untuk sementara menahan invasi formasi reinkarnasi Jujue, itu karena ada banyak master formasi tingkat 9 di lapangan, konsekuensi dari bergandengan tangan. Namun, ini hanya tindakan sementara. Jika Anda terus seperti ini, akan selalu ada saat-saat ketika semua orang tidak bisa bertahan. Pada saat itu, semua orang akan mati. Tidak, jika saya berhenti untuk melawan para murid di istana saya khawatir mereka tidak dapat bertahan selama setengah jam sama sekali. Gu Huamao marah. Tuan Aula, para tetua lainnya sangat cemas. Ya, jika Anda berhenti, para murid lain tidak akan dapat bertahan. Tetapi jika Anda terus seperti ini, itu bukan jalan. Hanya jika Anda telah melintasi Gunung Tianjin, ada harapan. Dan dengan begitu banyak orang yang hadir, hanya Anda, Tuan Hallmaster, yang dapat melewati 81 formasi besar Gunung Tianjin. Yang lain tidak dapat melakukannya sama sekali. Gunung Tianzhen memiliki total 81 formasi besar, dan sekarang inti dari formasi besar ini dikendalikan oleh Dou Tianze. Jika Anda ingin memasuki inti Gunung Tianzhen, Anda hanya bisa melewati 81 formasi besar ini. Dengan begitu banyak orang di pengadilan, hanya Gu Huamao yang bisa melakukan ini. Tapi Gu Huamao masih menggelengkan kepalanya. Dengan basis kultivasi saya saat ini, akan membutuhkan setidaknya 7 hingga 749 hari untuk melintasi Gunung Tianzhen.
Bahkan jika saya melintasi formasi besar, saya takut para murid yang selamat dari ini, lama tidak banyak yang tersisa. Ini lebih baik daripada penghancuran seluruh pasukan. Semua orang cemas. Aku bilang kalian, apakah kamu sudah melupakan kami? Pada saat ini, Qin Chen berbicara tiba-tiba, melihat Gu Huamao yang cemas dan yang lainnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyentuh hidungnya, merasa sedikit terdiam. Tanpa diduga, ada situasi seperti itu di aula perangkat, tetapi Qin Chen tidak pernah mengharapkannya. Dou Tianze ini memang memiliki dua putra. Dalam 100 tahun, dia benar-benar mengendalikan inti Gunung Tianzhen. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh arai mage biasa. Dan semua orang terbangun oleh kata-kata Qin Chen. Itu benar, bagaimana aku bisa melupakan mereka berdua, menunjukkan kegembiraan di wajah. Saya mendengar bahwa Paviliun Mo Yuanbai dan di Paviliun dan adalah pembangkit tenaga listrik semi bijaksana, dan mungkin dia bisa masuk ke gunung formasi surgawi. Salah. Segera, semua orang tersenyum pahit, bahkan jika itu adalah kekuatan semi suci. Inti Gunung Tianzhen memiliki formasi suci yang besar. Setelah dibuka, alam suci yang kuat mungkin tidak dapat menembus meskipun Dou Tianze mungkin tidak dapat menggunakan kekuatan formasi ini. Tapi memblokir Mo Yuanbai mungkin bukan hal yang mustahil. Selain itu, sebagai seorang apoteker, Mo Yuanbai memiliki pencapaian tertentu dalam formasi. Tetapi bahkan jika dia telah menembus Gunung Tianjin, dia mungkin tidak dapat mendapatkan kembali kendali dari Dou Tianze. Lou Zimo adalah satu-satunya di antara kerumunan, dengan ekspresi ekstasi, dan berseru, "Haha, aku lupa, kita diselamatkan." Lou Zimo, itu tidak berguna. Meskipun Master Pavilion Mo Yuanbai adalah pembangkit tenaga listrik semi bijaksana, dia mungkin tidak bisa menembus Gunung Tianzhen. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak bisa mendapatkan kembali kendali. Seseorang tersenyum pahit, Tuan Pavilion Mo Yuanbai. Apa hubungannya dengan Tuan Pavilion Mo Yuanbai? Lou Zimo sedikit bingung, dan buru-buru berkata, saya mengatakan bahwa ada penyelamatan. Karena ada Chen kecil, dan saya meminta Chen Sao untuk membantu. Dia dan Qin Chen menabrak lautan guntur bersama. Dia adalah satu-satunya di pengadilan yang tahu prestasi Arai Dao Qin Chen. Putra ini berada di atas Arai Dao, bahkan lebih kuat dari dirinya, dan mungkin ada harapan untuk melampaui Tian Arai Mountain. Semua orang memandang Qin Chen. Lou Zimo yakin dia benar. Hehe, aku akan menyerahkan masalah kecil ini pada Ben Sao. Kebetulan tujuan kedua Ben Sao datang ke Hall of Fame adalah untuk meminjam sesuatu dari Hall of Art. Sama-sama, Qin Chen terkekeh. Yuanbai, kamu datang untuk melindungi para murid di aula kekebalan, dan aku akan datang saat aku pergi. Ketika suara itu jatuh, Qin Chen melangkah maju dan berjalan maju. Tuan Kota Qin, hati-hati. Gu Huamao dan yang lainnya buru-buru berseru, formasi reinkarnasi Jiu Jue ini luar biasa. Bahkan jika Kaisar Wu dari puncak menerobosnya, itu akan jatuh. Qin Chen ini terlalu besar. Tapi begitu mereka berbicara, Qin Chen sudah memasuki formasi Gunung Tianzhen. Selesai. Hati semua orang tenggelam, sepotong abu. Bab 2318. Mereka tidak meragukan kekuatan Qin Chen. Qin Chen mampu membunuh Xiao Dongyan, leluhur keluarga Xiao, dan membangun Sky Thunder City. Kekuatan Qin Chen begitu kuat sehingga bahkan semua orang yang hadir kagum. Namun, Gunung Tianzhen bukanlah tempat yang bisa mengandalkan kekuatan. Ada formasi besar di dalamnya, dengan total 99 dan 81 formasi 9 tingkat, dan di atas ada formasi pertahanan tingkat suci kuno. Meskipun formasi ini telah digunakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa membukanya sepenuhnya. Tetapi sekali diaktifkan, bahkan kekuatan semi bijak seperti Mo Yuanbai mungkin tidak dapat membobolnya. Bagaimana Qin Chen bisa melakukannya? Terutama melihat Qin Chen langsung masuk ke formasi besar tanpa curiga. Gu Huamao dan yang lainnya menjadi gila, ini hanyalah tindakan mencari kematian. Gu Huamao dan yang lainnya terkejut. Di puncak Gunung Tianzhen, Dou Tianze, yang telah mengendalikan inti Gunung Tianzhen, sangat gembira. Nak, lelaki tua itu mengira kamu adalah seorang karakter. Aku tidak menyangka bahwa orang idiot seperti itu akan berani dengan arogan membobol formasi arai surgawiku.
Hari ini, lelaki tua itu memberitahumu nasib masuk tanpa izin ke formasi-formasi surgawiku. Mati untukku. Dou Tianze berteriak dengan marah dan segera mengaktifkan formasi besar pertama Gunung Tianzhen. Arai pembunuh palsu 5 elemen. The Five Elements Fight Killing Array adalah arai berat pertama di antara banyak formasi 9 tingkat Gunung Tianzhen. Ia menggunakan kekuatan 5 elemen untuk memblokir kekosongan dan membunuh musuh di kekosongan. Ini adalah arai tingkat ke-9. Setelah diaktifkan, ia dapat dengan mudah membunuh Wudi raksasa yang berbahaya. Dan bahkan Wudi puncak akan terperangkap di dalamnya. Dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Gemuruh, formasi terbentuk dan segera menyapu Qin Chen. Kekuatan 5 elemen 5 warna menutupi langit dan matahari, dan langsung memblokir Qin Chen. Kekuatan 5 elemen itu seperti pisau, padat, menutupi setiap sudut di sekitar Qin Chen. Setiap kesempatan untuk melarikan diri. Haha, apakah arai pembunuhan palsu 5 elemen? Qin Chen tersenyum. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah menembus semua formasi besar Gunung Tianjin, 99 dan 81 formasi besar. Butuh 7 hingga 79 hari, mengejutkan Gunung Tianjin pada saat itu, dan menjadi senjata secara langsung. Pemujaan atas para tetua kehormatan di pura. Kali ini saya datang ke Gunung Tianzhen lagi, dengan banyak emosi di hati saya, tetapi saya sama sekali tidak peduli dengan arai pembunuhan palsu 5 elemen. Di kehidupan sebelumnya, dia mampu menembus formasi besar ini. Dalam kehidupan ini, basis kultivasi formasinya lebih dari 10 kali lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Kekuatannya juga jauh lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Bagaimana formasi besar ini bisa menghalangi tindakannya? Dia mengangkat kepalanya. Formasi besar di depannya. Cahaya berkedip, dan kekuatan 5 elemen hampir memblokir setiap kekosongan antara langit dan bumi. Tetapi di mata Qin Chen, ada banyak siswa dalam formasi besar, 5 elemen. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Setiap langkah, mereka semua menginjak mata formasi besar ini. Dan kekuatan menakutkan dari 5 elemen di sekitar Qin Chen melewati Qin Chen, tanpa menyebabkan kerusakan padanya. Mustahil. Melihat adegan ini, ekspresi ekstasi Dou Tianze tiba-tiba mengeras, dan ada emosi yang luar biasa di matanya. Bagaimana Qin Chen ini bisa menemukan formasi pembunuhan palsu 5 elemen? Qin Chen adalah penguasa kota-kota guntur, dan dia juga bergabung dengan Paviliun Alkimia. Jika kekuatannya melawan langit dan alkimia melawan langit, Dou Tianze bisa mengerti, tetapi di medan perang, apakah ini juga sangat melawan langit? Meskipun dia tidak bisa mempercayainya, pemandangan di depannya harus percaya bahwa Qin Chen memiliki kemampuan yang sangat tinggi melawan langit. Tuan Kota Qin, Gu Huamao dan yang lainnya, yang berada di luar arai pembunuhan palsu 5 elemen, semuanya tercengang. Mata mereka meledak. Apakah Tuan Kota Qin masih ahli formasi? Gu Huamao tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tetapi jika pengetahuan Qin Chen dalam formasi begitu kuat, mengapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Dilihat dari basis kultivasi yang ditunjukkan Qin Chen saat ini, Qin Chen jelas merupakan master formasi tingkat 9, dan dia seharusnya tidak memiliki kesan master formasi seperti itu. Hall Master, City Master Qin memang Master of Formation Dao, dan basis kultivasi Formation Dao-nya pasti lebih tinggi dari milikku. Bisakah kamu lupa bahwa formasi besar kota Tianlei, tetapi City Master Qin menggunakan kekuatannya sendiri? Lou Zimo berkata sambil tersenyum. Mendesis. Semua orang ingat bahwa Qin Chen telah membentuk formasi pertahanan di kota Tianlei sebelumnya. Dikatakan bahwa formasi hebat itu sangat menakutkan, dan itu adalah formasi puncak Orde ke-9. Tetapi semua orang baru saja mendengar beberapa rumor. Seseorang melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi mereka tidak peduli. Melihatnya sekarang, keterampilan susunan Qin Chen pasti telah mencapai tingkat kemahiran. Ngomong-ngomong, aku ingat sekarang, Qin Chen ini masih murid Lord Po Chen Wu Huang saat itu, dan Lord Wu Chen Wu Huang berada di atas garis pertempuran, dan dia juga sangat menantang langit. Dia adalah satu-satunya kelas atas yang bisa dibandingkan dengan Tuan Istana yang lama. Tuan Formasi, bukan tidak mungkin anak ini dapat memiliki formasi seperti itu. Aku hanya tidak tahu berapa banyak kisah nyata dari Tuan Po Chen Wu Huang yang telah diberikan oleh Tuan Kota Qin.
Saya mendengar bahwa Tuan Po Chen Huang melewati Gunung Tianzhen di masa lalu, dan butuh 7 hingga 749 hari. Bahkan jika Tuan Kota Qin dapat mengolah formasi yang sama dengan Tuan Po Chen Huang, itu akan memakan waktu 49 hari untuk istirahat, melalui setelah pertempuran yang panjang, waktu yang lama. Setelah ekstasi, hati semua orang tenggelam lagi. Selama 7 hingga 749 hari, dapatkah begitu banyak dari mereka bertahan begitu lama di bawah formasi reinkarnasi Zhou She? Ini adalah formasi reinkarnasi 9 Jue, formasi tingkat 9 teratas, dan semua orang tidak percaya diri sama sekali. Begitu mereka tidak bisa menahannya. Bahkan jika Qin Chen telah melintasi Gunung Tianjin, saya khawatir para murid dari aula senjata mereka akan menderita kerugian besar sejak lama. Dan mereka akan jatuh tak terhitung jumlahnya. Untuk sementara, semua orang, termasuk Gu Huamao, menatap sosok Qin Chen dalam formasi, berdoa diam-diam. Tanpa diduga, anak ini masih master formasi. Di inti Gunung Tianzhen, Dou Tianze telah tenang. Qin Chen melewati arai pembunuhan palsu 5 elemen benar-benar mengejutkannya, tapi itu hanya kejutan kecil. Orang tua itu tidak percaya. Kamu bisa melewati 81 formasi besar di seluruh Gunung Tianzhen. Dengan mendengus dingin, Dou Tianze dengan cepat menggerakkan tangannya. Dalam sekejap, semburan cahaya dengan cepat naik, seluruh formasi Gunung Tianzhen diaktifkan, dan formasi dengan cepat menyapu ke arah Qin Chen. Arai gerbang aneh bulan, peta formasi 8 Dian Luan, 9 istana, 9 putra dan ibu dari iblis surgawi itu misterius. Formasi dasar api sengit Dutian. Arai gurita positif dan negatif Osumea. Dalam sekejap, 9 formasi besar 9 tingkat di lantai pertama Gunung Tianzhen diaktifkan pada saat yang sama. Dan berbagai api dan lampu menyapu, mengalir ke arah Qin Chen dengan panik. Ledakan. Di bawah susunan cahaya, Qin Chen benar-benar diselimuti dan ditelan oleh kekuatan tak berujung, tenggelam dalam formasi. Hati Gu Huamao dan yang lainnya tegang dalam sekejap, dan mereka semua sangat gugup ketika menyebutkan tenggorokan mereka. Formasi besar pertama milik formasi pembunuhan, dan berbagai formasi pembunuhan sangat kuat. Selama Kaisar bela diri puncak biasa disentuh, dia pasti akan mati. Meskipun Qin Chen adalah master formasi, dia mungkin tidak dapat dengan mudah melewatinya. Bab 2319. Terutama pertama kali 9 formasi besar ini diaktifkan pada saat yang sama. Begitu Qin Chen tidak bisa menahannya, kemungkinan besar akan langsung jatuh. Karena itu, semua orang melihat dengan gugup. Tetapi ketika Gu Huamao dan yang lainnya menatap Qin Chen dengan gugup, Qin Chen melihat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya dengan emosi, dan desahan muncul di sudut matanya. Pada saat ini, Qin Chen tampaknya telah kembali 300 tahun yang lalu, kembali ke pertama kali dia menabrak Gunung Tianzhen. Saat itu, meskipun dia sudah siap secara mental, dia masih terkejut dengan serangan mendadak itu. Hampir jatuh di sini, tetapi pada saat itu, dia masih memegangnya. Dan kali ini, dia kembali ke Gunung Tianzhen, dan formasinya meningkat 10 kali lipat. Formasi yang dipenuhi langit ini tidak hanya gagal untuk membahayakannya, tetapi malah membuatnya jatuh ke lautan formasi sekali lagi. Bersenandung, di depan deretan cahaya yang diselimuti aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Di mata prajurit biasa, apa yang mereka lihat adalah pengetahuan, gerakan pembunuh yang tak tertahankan. Tetapi di mata Qin Chen, mereka melihat jejak sirkulasi pola formasi. Garis-garis ini muncul di benaknya dengan sangat jelas, seperti penggerak lengan, seolah-olah telah menjadi bagian dari tubuh Qin Chen, begitu jelas. Hah, Qin Chen melangkah maju, niat membunuh tak berujung melonjak di sampingnya, tapi dia tidak bisa menyakitinya sama sekali. Sebaliknya, dia membuatnya seperti Raja Dewa. Dalam serangkaian besar niat membunuh ini, berjalan-jalan di halaman. Dia mengangkat tangannya dan nyala api jatuh ke tangannya. Ini adalah serangan elemen api dari arai dasar Dutian Liehu. Api apapun memiliki kematian Kaisar bela diri 9 hari. Setelah meledak, Kaisar marsial puncak akan terluka parah atau bahkan jatuh. Tapi saat ini, api ini jatuh di tangan Qin Chen, dengan cerdik seperti bulu, dan berputar bolak-balik di telapak tangan Qin Chen.
Panggilan. Segera setelah itu, roh jahat hitam muncul di kaki Qin Chen. Ini adalah energi iblis Yin yang sepenuhnya dilepaskan oleh 9 anak ibu iblis surgawi Yin mendalam. Energi iblis semacam ini dapat merusak tubuh dan jiwa prajurit, bahkan jika kaisar bela diri puncak menyentuhnya. Sedikit saja, dagingnya akan membusuk dan sangat menyedihkan. Tetapi pada saat ini, roh-roh jahat hitam ini berbaris di bawah kaki Qin Chen. Kemanapun Qin Chen pergi, roh-roh jahat hitam ini menyebar seperti karpet hitam dan menyebar jauh. Tampaknya formasi hebat ini memiliki kehidupan, bersorak dan menyambut Qin Chen, dan Qin Chen adalah raja mereka. Dengan pemandangan yang begitu mengerikan, mata Gu Huamao dan yang lainnya hampir meledak, satu persatu tercengang, seperti orang gila. Sial, sial, sial. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika itu adalah Gu Huamao, penguasa aula perangkat, yang ingin menerobos Gunung Tianzhen, dia harus berhati-hati dan sangat berhati-hati, dan tidak berani terlalu terganggu, agar tidak menarik reaksi dari formasi. Setiap langkah turun membutuhkan perhitungan yang tak terhitung, karena setiap titik jatuh tidak dapat dihitung dengan salah. Begitu perhitungannya salah, banyak formasi akan menyerang secara bersamaan. Dengan kekuatan Gu Huamao, itu tak tertahankan. Tapi Qin Chen, di pegunungan yang luas ini, sangat santai, seperti berjalan di kebun belakang sendiri. Di mana dia di sini, tetapi sedang berlibur, kan? Yang lebih mengejutkan Gu Huamao dan yang lainnya adalah Qin Chen berjalan sangat cepat, langkah demi langkah, tanpa jeda atau perhitungan. Seolah-olah setiap tempat dia tinggal sangat acak, tetapi formasi ini tidak menyerang Qin Chen sama sekali. Sebaliknya, tampaknya menyambut Qin Chen. Dewa Arai Dao, Gu Huamao bergumam. Kekuatan semacam ini tidak bisa lagi dijelaskan oleh Master Arai Dao biasa. Itu hanya bisa dijelaskan oleh Arai Dao God. Mustahil. Gu Huamao terkejut. Dou Tianze bahkan lebih ketakutan. Seolah-olah bodoh. Sampai Qin Chen dengan aman berjalan melalui kisaran lapisan pertama dari susunan pembunuhan dan memasuki lapisan kedua Gunung Tianzhen, masih dalam keadaan linglung. Dupa setengah Zu. Tuan Kota Qin hanya menggunakan dupa setengah Zu untuk melewati lantai pertama Gunung Tianjin. Gu Huamao tidak lagi tahu bagaimana menggambarkan keterkejutan batinnya. Wajahnya menjadi pucat, seolah-olah dia telah melihat hantu. Gunung Tianzhen memiliki 9 lapisan, masing-masing dengan 9 formasi, dan setiap formasi berbeda. Butuh 3 hari penuh untuk menerobos lantai pertama. Tapi Qin Chen, setengah jam, dibandingkan dengan Qin Chen, dia Gu Huamao adalah penguasa istana senjata. Saya khawatir dia adalah mesin kecil yang hampir sama. Dengan mudah melangkah ke lapisan kedua, Qin Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Dou Tianze di inti Gunung Tianzhen. Mengapa Anda tidak mengaktifkan formasi lapisan kedua ini? Qin Chen tersenyum, dengan ramah khawatir. Kalian kurang arogan. Metode jahat apa yang baru saja kamu gunakan? Tidak peduli metode jahat apa yang kamu gunakan, lelaki tua itu tidak percaya bahwa kamu dapat dengan aman melewati tingkat kedua Gunung Tianzhen. Langit buka. Dou Tianze sangat marah dan buru-buru membuka 9 formasi tingkat atas di lantai 2. Berdengung. Tiba-tiba, lampu putih tak berujung muncul di sekitar Qin Chen, dan lampu putih ini berubah menjadi kabut menutupi seluruh Gunung Tianzhen. Lapisan kedua Gunung Tianzhen adalah formasi magis, yang dapat menjebak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar manapun. Bahkan kaisar bela diri puncak, tidak pernah ingin menemukan jalan keluar. Apakah kamu ajaib? Benar-benar akrab. Qin Chen bergumam. Formasi magis di kehidupan sebelumnya benar-benar membuatnya malu, dan butuh 5 hari untuk melewati level kedua ini. Tetapi dalam kehidupan ini, kekuatan mental Qin Chen dilepaskan, dan formasi di sekitarnya ditampilkan dengan jelas di benaknya. Berbagai pola, formasi, dan mata sangat jelas, tanpa kelalaian. Qin Chen hanya berjalan ke depan. Kabut putih di depannya benar-benar berjalan di sana dan menyebar di sana. Setelah setengah batang dupa, Qin Chen dengan mudah melewati formasi hantu tingkat kedua dan memasuki Gunung Tianjin, lantai 3. Mustahil. Formasi mengantuk Wushuang, buka. Dou Tianze buru-buru membuka lapisan ketiga dari susunan besar. Lapisan ketiga adalah arai yang terperangkap.
Orang-orang yang terjebak di dalamnya seolah-olah terjebak dalam lumpur. Tubuh terperangkap, esensi sejati terperangkap, dan bahkan jiwa terperangkap. Haha, tapi Qin Chen tidak takut. Dia tertawa kecil. Kekuatan yang dilepaskan oleh formasi mengantuk ini tampak seperti angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya, tanpa disadari. Kali ini, Qin Chen telah menembus lapisan ketiga formasi hantu bahkan tanpa setengah dari dupa. Mustahil, Dou Tianze meraung, seperti orang gila, memulai pertempuran besar berikutnya dengan gila. Namun, tidak ada lapisan yang bisa menghentikan Qin Chen. Qin Chen seperti seorang pemuda yang naik gunung untuk menikmati pemandangan, berjalan-jalan di taman, naik gunung dengan mudah, tersenyum di sudut mulutnya, dan tanpa formasi apapun yang dapat menghentikannya bahkan saat berusaha. Dewa Arai Dao, Dewa Mutlak Arai Dao. Jika bukan karena kekuatan formasi reinkarnasi 9 Jue, Gu Huamao bahkan akan berlutut, dan tampilan pencapaian formasi Qin Chen jauh melebihi imajinasinya. Di Istana Instrumen, pencapaian terbaik dalam memahami Master Pavilion di zaman modern, butuh 9 hari untuk menembus formasi Gunung Tianzhen, dan penampilannya selama 49 hari sama dengan kinerja Kaisar Bela Diri Bro Chen. Cukup masuk 10 besar. Tapi sekarang, dalam waktu kurang dari 1 jam, Qin Chen sudah mencapai lantai 8 teratas. Kecepatan ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Bab 2320. Keajaiban. Langkah Qin Chen untuk dengan mudah melintasi Gunung Tianzhen seperti keajaiban di mata para master formasi yang tak terhitung jumlahnya. Apakah pencapaian Tuan Kota Qin dalam formasi begitu mengerikan? 2 jam, hanya 2 jam, mereka sudah mencapai lantai 8. Tidak normal. Terlalu sesat, bahkan jika Tuan Kota Qin ini adalah murid Po Chen Wu Huang. Tidak mungkin menjadi sesat itu, kan? Mantan Kaisar Bela Diri Po Chen menggunakan basis kultivasi Kaisar Bela Diri Puncak dan menghabiskan 7 atau 79 hari untuk menerobos jajaran Gunung Tianzhen. Itu sudah sangat mengesankan, karena Kaisar Bela Diri Po Chen hanya memiliki basis kultivasi Kaisar Bela Diri Puncak. Meskipun kekuatannya melebihi rata-rata Kaisar Bela Diri 9 hari. Orang kuat, serangan apapun di Gunung Tianjin dapat melukainya secara serius, tetapi bahkan jika dia memberitahu Tuan Kota Qin tentang proses dan pemahaman tentang pelanggarannya di Gunung Tianjin, tidak mungkin untuk Tuan Kota Qin untuk menembus 8 lantai pertama dalam waktu sesingkat itu. Benarkan, pengalaman adalah milik pengalaman, dan pemahaman adalah milik pemahaman. Tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain dapat melewatinya. Ini seperti alkimia, memberitahu Anda resep, teknik pemurnian, panas pemurnian, dan kapan harus menambahkan ramuan apa, bahkan jika itu memberitahu Anda proses apapun secara substansi. Tetapi jika Anda tidak benar-benar untuk mencapai titik ini, itu masih tidak bisa disempurnakan. Karena proses pemurnian pil membutuhkan masukan sepenuh hati dari sang alkemis dan berpartisipasi penuh dalam proses pemurnian, tidak hanya mengetahui prosesnya. Formasinya sama, bahkan jika itu untuk memberitahu setiap penyihir formasi tingkat 9 yang hadir, formasi apa yang ada di 9981 formasi besar Gunung Tianjin, pola formasi apa, di mana basis formasi berada, apa kekurangannya. Dan bagaimana untuk menerobos, bahkan jika itu adalah titik halus, beritahu mereka bahwa mereka tidak dapat melewatinya. Karena formasinya selalu berubah. Mungkin Anda tahu kekurangan dalam formasi ini dan tahu cara memecahkannya, tetapi Anda tidak bisa menangkap pola formasi yang berubah. Bagaimana cara memecahkannya? Ini adalah bagian paling menakutkan dari formasi. Orang ini terlalu abnormal. Bahkan jika Po Chen Wu Huang telah mengajarinya semua pengalamannya, masih sulit untuk memahami jika dia ingin mencapai lantai 8 dalam waktu sesingkat itu. Semua orang terkejut bahwa master teknik formasi seperti itu sama sekali bukan milik aula senjata mereka, membuat banyak tetua aula senjata pahit dan malu. Sebagai tanah peringkat teratas di daratan, mereka malu. Dalam keterkejutan semua orang, Qin Chen telah melewati lantai 8 Gunung Tianzhen dan memasuki lantai 9 inti. Pembentukan Gunung Tianzhen tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ledakan. Formasi besar di lapisan ke-9 adalah formasi campuran, dan mereka semua adalah formasi besar paling menakutkan di dunia. Begitu Qin Chen masuk, semburan cahaya tak berujung naik, seolah-olah dia berada dalam kehampaan.
Di sekitar kehampaan, bintang-bintang tak berujung berputar, berubah menjadi lubang hitam, menelan semua kekuatan dan cahaya di sekitarnya. Selain itu, bintang-bintang ini cantik, dan tidak ada jalan keluar. Tidak peduli bagaimana Qin Chen terbang, bintang-bintang ini tidak ada habisnya, berubah menjadi sangkar bintang. Haha, formasi bintang yang hebat. Qin Chen terkekeh. Formasi besar ini saat ini merupakan salah satu formasi paling sulit di Gunung Formasi Surgawi, dan mengandung sarana pengetahuan yang luar biasa. Tapi Qin Chen tidak takut. Dia berjalan di langit berbintang ini, seolah-olah dia telah berubah menjadi bagian dari bintang-bintang, tak terbendung. Wajah Dou Tianze menjadi pucat, tidak, bahkan formasi besar Dou Tian Xingsu tidak dapat menghentikan langkahnya. Jika ini terus berlanjut, selama Anda melewati lapisan ke-9 dari formasi besar, putra ini pasti akan muncul di depan saya, kemudian. Dengan pengetahuan Qin Chen tentang formasi, Dou Tianze tidak ragu bahwa begitu lawan mengalahkannya, dia akan bisa mendapatkan kembali kendali atas formasi Gunung Tianjin. Mengingatkan pada rumor bahwa Qin Chen membunuh leluhur Xiao Dongyan di kota Tianlei, hati Dou Tianze menjadi dingin, dan sebuah lingkaran hitam muncul di tangannya. Lingkaran ini gelap gulita dan memancarkan cahaya dingin. Dou Tianze memainkan trik tangan, buka larik hitam ini dengan cepat. Senior, setelah Dou Tianze menyelesaikan semua ini, dia dengan hormat memberi hormat pada formasi. Bersenandung, saya melihat kilau hitam menempel pada dis arai hitam. Gloses ini tampaknya memiliki kehidupan, dan dis arai tampak hidup dalam sekejap. Nak di aula istana, apa yang mengganggu lelaki tua itu? Suara dingin terdengar, dan ada angin suram bertiup di inti gunung hari ini, yang membuat orang bergidik. Sebenarnya ada orang kuat yang menjadi parasit di panci ini. Senior, saya telah ditemukan, dan situasinya mendesak sekarang, jadi tolong bantu senior. Dou Tianze berkata dengan cemas menceritakan kisahnya. Orang yang menempati dalam arai ini adalah master arai dari ras iblis alien. Orang ini hancur dan menjadi parasit dalam susunan hati iblis yang dia latih. Untuk memenangkan Dou Tianze, ras iblis alien orang ini dikirim untuk membujuk penyerahan diri. Alasan mengapa Dou Tianze mampu mengendalikan inti pembentukan Gunung Tianzhen juga tidak terlepas dari ajaran orang ini. Kalau tidak, bahkan jika Dou Tianze bersembunyi dengan sangat baik, bagaimana dia bisa memaksa kendali Gunung Tianzhen sebagai penatua, inti kendali Gunung Tianzhen sangat mudah dikendalikan. Hah? Penyihir formasi dari ras manusia menghentikanmu. Orang kuat di cakram terbangun, wajahnya tidak senang. Ya, kekosongan melintas dan sudah ada 108 cakram hitam di langit dan bumi, dan cakram memancarkan cahaya dingin dan jahat. Ini adalah formasi pemakan jiwa 9 bayi dari pengorbanan kursi ini. Anda dapat mengatur formasi ini di gunung formasi surgawi Anda, dan Anda dapat duduk dan bersantai. Dengan pengetahuan ras manusia Anda, bahkan jika Anda bermeditasi seumur hidup, Anda akan tidak pernah ingin melihat melalui kursi ini. Formasi besar dari sistem, segera setelah formasi ini keluar, dalam beberapa saat, anak yang Anda sebutkan pasti akan ditelan oleh formasi ini dan berubah menjadi abu. Suara dingin alien yang kuat itu penuh dengan kebanggaan dan kepercayaan diri. Ini alami. Di matanya, benua Tianwu terlalu lemah, dan perkembangannya jauh lebih rendah daripada benua setan alien mereka. Di atas arai Dao, klan iblis aliennya sudah cukup untuk menghancurkan master arai Dao manapun di benua Tianwu. Terima kasih senior, terima kasih senior. Dou Tianze sangat gembira, dan langsung memobilisasi 108 formasi dingin, dan langsung melemparkannya ke dalam kekosongan di depannya sesuai dengan posisi para dewa. Cepat, Tuan Kota Qin telah menembus lapisan ke-9 dari formasi besar, hanya sedikit, dia akan bisa memasuki inti Gunung Tianjin. Di bawah, Gu Huamao dan yang lainnya melihat Qin Chen berjalan dengan damai di formasi lantai 9 dengan kegembiraan yang gugup, mengepalkan tinju mereka satu persatu, menantikannya. Tapi tiba-tiba, tiba-tiba ada suara tangisan hantu di Gunung Tianzhen. Dan kemudian semua orang melihat energi iblis dingin tersapu dalam sekejap, melonjak dengan keras, dan tiba-tiba menyelimuti sosok Qin Chen di Gunung Tianzhen, dan menelannya. Qin Chen, yang selalu terlihat jelas di mata semua orang, menghilang dalam sekejap.